ada korban lagi yang mati secara mengenaskan di dekat makam yang habis digali. Kejadian ini sama yang pernah terjadi 1 tahun yang lalu. Mayat ini dengan keadaan yang sama menjulurkan lidah dan mata yang melotot. Tuh menang oh, terus semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul nih. Alhamdulillah. Kemarin sempat koma, sekarang sudah sehat nih. Seperti biasa Kang Irul akan membawakan cerita-cerita pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman yang sangat menyeramkan. Seseram itu yang ada di depan. Tapi sebelum Kang Irul masuk ke ceritanya, Kang Irul akan memanggil ingon-ingonan Kang Irul dulu ya. Metutis, 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 metutis. Wah tuh keluar, titis, keluar, udah. Oke. Biar kalian tidak penasaran dengan ceritanya, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Cerita ini dulu ada di tahun 1990 ini, dulur-dulur. Di sana terlihat ada seorang pemuda yang sedang berada di gardu. Mereka itu sedang asik bermain catur. Sampai salah satu pemuda nih sedang bermain catur, ada yang akan menang. Di saat akan menang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan ada suara kentongan. Tong 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 tong. Orang ini yang seketika akan melakukan skak seter, dia berhenti karena mendengar suara kentongan. Nah, suara ini terjadi pada saat itu hujan gerimis ini, dulur-dulur. Di saat mendengar suara kentongan, para pemuda yang ada di gardu itu seketika langsung mereka pergi semua ini. Pergi ke tempat lokasi kentongan. Setelah sampai di tempat kentongan, mereka semua bertanya nih, ada apa Kang? Kang, ada maling Kang, ada maling. Maling Kang? Iya Kang, di mana Kang? Itu Kang lari ke sana Kang, kejar. Mereka seketika langsung mengejar maling itu ini dulur-dulur. Dikejarlah itu maling. Banter-banteran ini ya. Wah, banter-banteran, larinya sangat selip-selipan. Setelah sampai, mereka itu melihat malingnya itu ada di depan. Kang, itu Kang malingnya Kang, kejar Kang. Setelah sudah dekat dengan maling, ternyata maling itu menuju ke salah satu tempat buntu ini dulur-dulur. Di depan maling ternyata itu ada jurang. Ketika maling itu berhenti karena dia melihat ada jurang. Kalau dia terjun payung otomatis wassalam. Jadi dia harus berpikir. Akhirnya dia mengambil Son Goku, meminjam awan kintonnya dulu untuk terbang. Ya nggak mungkin, masa maling kenal sama Son Goku? Ya nggak mungkin, beda cerita ini dulur-dulur. Akhirnya tiba-tiba saja maling itu menghilang. Para warga yang mereka sangat kebingungan karena maling itu tidak ada jejaknya, mereka jadi saling tanya sendiri nih dengan para warga. Kang, tadi malingnya kemana Kang? Kok tiba-tiba nggak ada Kang? Padahal di depan jurang Kang, tapi kok nggak ada Kang? Di mana Kang? Ya saya juga nggak tahu Kang kemana. Yaudah Kang, pulang aja lah. Malingnya mungkin dia mempunyai ajian resep kali Kang. Resep itu berarti ya bisa masuk ke dalam bumi ini dulur-dulur. Setelah adanya kejadian semalam ini, para warga yang mengejar maling keesokan harinya kembali. Warga itu dikejutkan dengan adanya makam yang tergali. Di samping makam itu ternyata ada korban lagi nih dulur-dulur, dengan mulut yang menjulur, dengan mata juga yang mendelik. Mendelik itu berarti melotot. Akhirnya di situ di makam ini sangat ramai sekali, dari Pak Kadus, Pak RT, juga para YouTuber komplit. Akhirnya dari pihak kepolisian pun juga datang untuk mengevakuasi jasad mayat ini. Mayat ini yang ada di sebelahnya makam itu laki-laki. Akhirnya setelah dari pihak kepolisian datang, mereka langsung mengevakuasi jasad tersebut. Ketika langsung dibungkus pakai daun pisang. Ya enggak lah, dibungkus pakai apa itu ya yang warnanya oranye.
dimasukkanlah yang ada resletingnya itu loh, dulur-dulur, selerek berbunyi. Tapi sebelum full menyelerekkan itu, tiba-tiba jasadnya itu hidungnya kejepit. Ada kejepit bol. Iya, masih sempet-sempetnya mayat itu ngomong. Ya enggak lah, orang udah mati ya nggak bisa ngomong. Ini cuma biasa biar kalian itu senang. Setelah itu dimasukkan ke yang warna oranye, dibawa itu ke mobil jenazah. Kenapa Kang Irul ngucap dibungkus pakai daun pisang? Soalnya biar ditanya sama malaikat, dia jawabnya, saya bukan manusia malaikat, tapi saya lontong. Seperti itu. 1 tahun kemudian, ini masuk Hari Raya Idul Fitri. Lebaran sangat meriah sekali. Dari para warga-warga pun biasa memberikan pecingan-pecingan, berarti memberi uang kepada para anak-anak kecil. Tapi di sini ternyata ada 3 pemuda. Sebut saja namanya Mas Agung, Mas Apep, dan Mas Adi. 3 pemuda ini ternyata mereka itu temenan dari kecil. 3 pemuda ini akhirnya mereka itu mengobrol. Si Adi bertanya kepada si Apep dan Agung, Pep, Gung, Lebaran seperti ini kayaknya kita mau ke rumahnya siapa dulu nih? Si Apep yang menjawab pertanyaan si Adi, Di, kayaknya di rumahnya Pak Ramadan yang makanannya enak-enak. Gimana kalau kita ke sana? Wah, masuk itu. Di saat mereka akan berangkat ke rumahnya Pak Ramadan, tiba-tiba si Agung itu kedatangan saudaranya yang dari desa sebelah. Jess. Di sini Adi dan Apep itu melihat ada seorang bidadari ini. Ternyata Agung mempunyai saudara yang cukup cantik. Kalau digambarkan itu big bananya itu, wish, sedep. Akhirnya Adi dan Apep bisik-bisik, Pep, mana tahan. Akhirnya Apep juga, iya pancen di ora umum kayak pucukane warnane pink. Di saat Adi dan Apep sedang bisik-bisik, ternyata Agung itu memantau di lirik kedua temannya itu. Di meja yang sudah ada minuman itu diambil sama si Agung, disiram itu keduanya. Akhirnya setelah berhasil disiram, mereka pun tertawa lepas. Singkat cerita, mereka itu mendengar kayak ada tontonan ini di desa sebelah. Si Adi, si Apep, dan tak lupa si Agung, dia mengajak si Dila juga untuk menonton layar tancap yang ada di desa sebelah. Tapi si Adi dan si Apep ini, mereka itu sedang berpikir satu sama lain, bagaimana caranya ini saya harus bisa mendapat perhatiannya dari si Dila itu, gadis yang mempunyai banana big yang sangat besar sekali. Datanglah mereka ke salah satu tempat di desa sebelah nonton layar tancap. Adi dan si Apep, wah sing jalane selip-selipan precarane biar mereka bisa mendapatkan perhatian si Dila. Tapi Agung yang sudah mengerti watak mereka, di sini akhirnya membiarkanlah orang itu sahabatnya sendiri. Setelah mereka sampai di tempat lokasi melihat acara layar tancap, mainlah itu layar tancap, mereka nonton. Tapi si Adi dan si Apep, mereka itu berinisiatif, tangannya itu merembet, biasa kayak udang di pintu air. Setelah ini tangannya si Adi nih, seakan-akan pingin memegang tangannya keponakan si Agung ya ini, merembet lewat suketan, lewat di atas rumput. Setelah sampai, dipeganglah itu tangan si Dila. Sudah dipegang, tapi menurut si Apep ya, tangannya seperti tukang songgol ini, atos. Tapi kok perasaan tadi Dila duduk di sini. Setelah itu ditengok sama si Apep, ternyata itu tangannya bapak penjual kacang ini, dulur-dulur. Goblok pernah. Si Apep tidak bisa membedakan tangannya halusnya wanita kan kelihatan ya. Setelah itu dikepret itu sama bakul kacang, pak. Tambah lagi dijejeli kacang juga, itu kacang godok. Raimu ke tangannya kok digereng-gereng priye dong. Duh, minta maaf pak. Akhirnya Dila yang melihat Apep dikepret sama penjual kacang godok. Mereka seketika tertawa terbahak-bahak. Tambah Adi
dan Agung. Di saat mereka sudah menikmati acara tersebut, tiba-tiba mereka itu dikejutkan ada salah seorang yang tiba-tiba itu mutakere. Bukan, kesurupan. Kesurupan, mosak masih di tengah penonton yang ada di situ. Ketika para penonton yang ada di lokasi, mereka semua kan sangat panik. Mereka berdiri semua ini sambil berteriak. Ada yang memanfaatkan situasi, ambil yang tadi kacang godok, lebong-lebong yang ngesal. Blek, mantan ini yono baik, ada-ada saja ya ini dulur-dulur. Tapi setelah adanya kesurupan itu, akhirnya dari para warga pun menolonglah itu, dipegang. Kenapa Kang? Kenapa Kang? Kenapa Kang? Enggak, acting doang. Enggak lah, kesurupan temenan ini, kesurupan beneran, enggak acting. Masa kesurupan acting? Mana ada belis acting? Ya enggak ada. Acting itu hanya ada di bahas sinetron gitu ya. Di saat para warga itu sudah menolong orang yang kesurupan itu, Agung ini dia ternyata tidak sengaja melihat sosok penampakan permen sukus ini. Seketika Agung pun langsung kaget melihat sosok penampakan yang sangat menyeramkan itu. Akhirnya Agung mengajak Dila dan kedua para striker ini untuk pulang. Balik, pulang. Tadi ada penampakan gak enak di mata, ayo pulang. Setelah adanya kejadian semalam, Agung dan teman-teman melihat layar tancap, ditambah Agung juga melihat penampakan pocong. Keesokan harinya, warga kembali dikejutkan ada kejadian yang sangat mengerikan lagi nih dulur-dulur. Ada korban lagi yang mati secara mengenaskan di dekat makam yang habis digali. Kejadian ini sama yang pernah terjadi 1 tahun yang lalu. Mayat ini dengan keadaan yang sama menjulurkan lidah dan mata yang melotot. Borohobe ora kelilipan. Kelilipan apa merem? Ya enggak lah, mayat itu kalau udah mati ya mati. Masa dikasih debu jadi kelilipan? Ya enggak mungkin. Di sini mayat ini lagi-lagi dia tidak mempunyai identitas yang jelas. Tapi ya seperti biasa, akhirnya dari warga pun menghubungi dari pihak yang berwajib untuk mengevakuasi kembali mayatnya ini. Setelah adanya kejadian ini, akhirnya menjadi perbincangan di desa sekitar. Bahkan dari salah satu warga ini ada yang mengobrol sendiri, sebut saja ya namanya Pak siapa ya, Pak Jali. Pak Jali, kayaknya di kampung kita sudah mulai nggak aman ini Pak Jali. Bener nih Kang, saya juga merasa kayak ada yang aneh Kang. Tapi ya gimana ya Kang? Ya enggak apa-apa, yang penting kita berhati-hati saja Kang. Setelah para warga sudah membicarakan kejadian yang sangat mengerikan itu, ini ada salah satu lagi namanya Pak Maman. Pak Maman ini dia mempunyai usaha itu jualan somai. Dia itu sering beroperasi itu tengah malam. Akhirnya dia berkeliling di kampung-kampung. Keliling ke kampung-kampung, setelah tiba di lokasi yang cukup agak gelap lah dari desa, Pak Maman ini mendengar ada seorang yang ingin membeli somainya Pak Maman. Pak, beli somainya Pak. Oh iya Pak. Akhirnya Pak Maman pun berhenti. Pak Maman langsung membuka sablu. Sablu itu berarti apa ini Mas Najib namanya? Kalau di sablu apa Mas Haji? Bingung takon. Hah? Panci ya? Panci dibuka. Beli berapa Pak? 5.000 saja Pak. Diambil lah itu 5.000. Diambil ada pentol berapa, tahu berapa, potong-potong lah itu, dipotong-potong, dimasukkan ke dalam plastik. Tapi tiba-tiba Pak Maman itu juga mendengar lagi ada yang akan membeli. Pak, saya beli Pak. Banyak. Pak, saya juga beli Pak. Pak Maman yang merasa senang ya, karena dagangannya itu banyak yang akan membeli. Kalem, sabar, ngantri. Seperti itu. Tapi setelah suara itu semakin dekat, Pak Maman yang sudah melayani satu pembeli ini, setelah Pak Maman akan melayani pembeli yang lain, setelah Pak Maman menengok, tiba-tiba itu adalah sosok pocong ini dulu. Pak Maman yang sekitar langsung kaget, tutup panci yang masih tergeletak diambil, dikepretkan itu ke pocongnya, pek. Pocong yang seketika masih
pocotannya itu masih kencang, dikaprat, pak, lepas ini pocongnya. Akhirnya para belatongnya yang ada di kepala itu pada tumpah semua ini dulur-dulur, tumpah masuk ke dalam dagangannya Pak Maman. Akhirnya belatong-belatong itu yang mereka belum makan 1 minggu, makan itu pendolnya, tahunya dimakan sama belatong-belatong. Pak Maman yang lari terbirit-birit, sampai Pak Maman itu biasanya jualan pakai sabuk, itu nggak pakai sabuk, sampai melorot itu lari terbirit-birit, sampai lepas celananya, yang ada cuma dia memakai sempak doang. Larilah. Terlebih Pak Maman juga banyak petanya lagi, mana kembol-kembol, banyak panunya itu kelihatan walaupun gelap. Banyak, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, ini Nusa Kambangan, nah, kelihatan semua itu panunya Pak Maman. Terbirit-birit, dia entah kemana lari, sampai jurang, sampai nelpon Son Goku lagi, saya juga nggak tahu. Setelah adanya kejadian semalam, Pak Maman yang berjualan ingin mempunyai untung banyak, ternyata malah buntung. Singkat cerita, si Apep ini dia bertamu di rumahnya si Dila, ngapel. Apep yang melihat Dila memakai baju gemes. Gemes berarti itu pakaian itu serba ketat ini dulur-dulur, dari kaos sampai celananya itu, sampai dari pertolonnya itu sampai ditekam sini, merojol sini, tekam sini, merojol ke sana. Udahlah, si Apep yang mengeluarkan jurusnya itu, yang tadinya duduk agak jauh, akhirnya pindah, merayu. Tangan Apep juga sudah mulai main nih, dolan ke sana, ingin memegang gunungnya lah. Gunungnya itu mau ditekam. Tiba-tiba itu Adi juga mau main ke rumah si Dila. Yang melihat dari jauh Apep ingin menekam gunungnya si Dila, ternyata Adi tadi di jalan sudah menemukan pohon mangga. Dilempar dari luar itu pohon mangga ke dalam. Bubrak. Apep yang ingin memegang payudara si Dila, apa kamu tadi? Bangsat, kelakuannya sopo? Nggak jadi memegang. Tapi di sini Adi itu cukup cerdik. Akhirnya Adi mengendap-endap nih, mengendap-endap. Dia sambil mengintip dari luar jendela ya, mengendap-endap. Apep masuk yang tadi marah-marah ketika dia, wah bangke, ternyata ada mangga ini. Siapa? Akhirnya si Dila, udah nggak usah diurusi, lanjut aja. Kamu tadi kan mau ngereyang-ngereyang. Analis. Apep yang sudah dibisikin dengan kata-kata mesra, seketika nanjak nih, rudal Rusianya si Apep itu udah mulai mono bedal-bedal, sampai sempaknya itu hampir jebol. Adi yang sudah mengintip dari luar, dia melihat Apep yang apel di rumah Dila. Dia memakai sandalnya, sandal swallow ini. Diambil itu sandalnya si Apep, ya diumpetin itu sama si Adi. Raimu wis nyolong setar, kamu sudah nyolong setar duluan, tak garap raimu, saya kerjain kamu. Setelah Adi berhasil membuang sandalnya si Apep, Adi seketika langsung ngerendem kuwi berarti bergumam sendiri, brengsek, kalah setar karo si Apep. Orang kayak wis ndak apa-apa wis. Akhirnya Adi mempunyai pikiran yang buruk. Dia akhirnya memutuskan untuk datang ke salah satu dukun. Di sini sebut saja dukun itu namanya Mbah Jambrong. Mbah Jambrong itu dia kalau senyum giginya hilang 2 ini depan. Jadi senyum, dia jarang senyum, kecuali kalau diklitik-klitik dia baru senyum. Giginya hilang 2 ini. Soalnya dulu katanya Mbah Jambrong, dia pernah makan daging kudanil, potol itu dagingnya. Kayak wes dukun geblek gimana? Sampailah itu Adi di markasnya Mbah Jambrong. Adi cerita nih tentang keluh kesah yang dirasakan dia sekarang ke Mbah Jambrong. Hanya Mbah Jambrong pun mengetahui keluh kesah dari pasiennya ini. Mbah Jambrong langsung memberikan mantra kepada si Adi. Hanya Adi pun dia mengucapkan terima kasih, tidak lupa Adi memberikan amplopnya itu yang gambarnya itu hewan bango. Matur nuwun Mbah, sami-sami
Adi yang melihat senyumnya Mbah Jambrong itu yang giginya hilang 2 langsung astagfirullah, Mbah kok lucu. Akhirnya Adi keluar, lucu matamu Mbah Jambrong, gigi Mbah ngapura. Adi keluar itu. Setelah kejadian si Adi baru pulang dari markasnya Mbah Jambrong ini, keesokan harinya Agung, Dila, dan Adi, mereka semua dikejutkan Apep tiba-tiba meninggal dunia. Sahabatnya itu tiba-tiba mati. Mereka ya langsung seketika kompak bertakziah ke rumah si Apep, sampai mereka mengantarkan ke pemakaman terakhir si Apep. Tapi yang lebih aneh lagi, di saat mereka bertakziah ke makamnya si Apep, di samping makam si Apep ini ternyata sudah ramai sekali ini telur-telur. Di sini ada makam yang sama dengan kejadian yang 1 tahun yang lalu. Ada makam yang terbongkar dan ada jasad dari warga yang meninggal dengan keadaan yang sama. Sama-sama melet dengan mata yang melotot tapi nggak kelilipan. Akhirnya si Agung, si Adi, dan si Dila, mereka pun tidak fokus untuk membacakan doa kepada temannya. Setelah mereka selesai mendoakan sahabatnya itu, si Apep, si Adi, si Agung, dan si Dila memutuskan untuk pulang. Tapi di sini Adi mampir dulu ke rumah si Agung nih, karena biasalah istirahat lah. Setelah sampai di rumah si Agung, si Adi nih, dia yang baru ditinggal-ninggal sama sahabatnya. Ini bukannya malah sedih, tapi malah yes, nggak ada saingan, modar remu Pep. Setelah panjang lebar mereka mengobrol, tiba-tiba si Dila yang merasa gerah, badannya itu gerah. Akhirnya dia melepaskan kerudung, dia ke belakang untuk mandi. Tapi di sini Adi ternyata dia biasa turun tuli, mengikuti dari belakang. Tapi Agung, dia ternyata dipanggil sama orang tuanya. Gung! Agung seketika langsung menjawab panggilan dari orang tuanya, mendatangi orang tua. Akhirnya Adi, ini kesempatan emas nih, gua ikutin diikutin itu. Dila ke belakang. Di saat Dila sudah melepas bajunya semua, si Adi yang mulai celingak-celinguk, aman. Tapi setelah Adi celingak-celinguk, dia akan mengambil Dila. Ternyata Adi melihat ada martabak telur di meja. Totol dulu itu martabak. Ada martabak, pelayan buat ganjal perut nih. Totol dulu itu martabak, blub. Setelah sudah notol 3, perut agak kenyang, dia melanjutkan misinya ini, mengambil kerudungnya si Dila yang bergambar kupu-kupu. Di kerudung itu ternyata sudah ada rambutnya Dila yang sudah mulai rontok. Diambillah itu, dikual-kual ya, dimasukkan ke dalam saku. Akhirnya langsung pamit ke aku, Gong, pulang dulu Gong ya. Loh, kok cepetan Di? Iya Gong, saya ada job nih Gong, mau ngedit. Oke, hati-hati Di, siap. Setelah Adi berhasil membawa persyaratan yang diberikan oleh Mbah Jambrong, yang untungnya potol 2, dia langsung mendatangi Mbah Jambrong. Kula nuwun Mbah, masuk. Mbah, niki sampun tak betokake Mbah persyaratannya. Ini saya sudah bawa persyaratannya Mbah. Monggo, bagus. Kerudung sama rambut ya Mas? Iya Mbah, tapi ini masih kurang Mas Adi. Kurang apa lagi Mbah? Karena kalau Mas Adi cuma memakai persyaratan ini, pelet yang nanti Mbah kasih tidak akan ampuh. Terus apalagi Mbah syaratnya Mbah? Si Adi bertanya kepada Mbah Jambrong. Syaratnya kamu harus mengambil tali pocong perawan Di, yang baru saja 1 bulan dikubur. Adi yang mendengar persyaratan terakhir dari Mbah Jambrong yang untungnya potol 2, tali pocong perawan yang baru dikubur 1 bulan Mbah. Iya Di, yo baunya yo mana tahan Mbah. Mbah aja lah yang ambil. Kok Mbah? Ya kamu lah goblok, kan kamu yang mau melakukan pelet. Gimana sih kamu kok suruh Mbahnya yang melakukan? Goblok. Oh iya ya Mbah. Terus nanti kalau bau gimana Mbah? Sumpel itu. Kamu di rumah kan punya padasan, ambil padasannya buat nyumpel hidung kamu. Goblok.
Sana berangkat kamu malam ini juga. Iya mbah. Akhirnya berangkatlah itu si Adi. Datang ke salah satu makam yang ada di dekat desa. Bahkan ini desa tetangga. Adi yang memakai ninja, memakai sarung. Ninja, pada makam, celinguk. Adi tak lupa membawa cangkul ini dulur-dulur ya. Untuk menggalilah, dibawalah cangkul. Tapi cangkulnya malah cangkul yang mini ya kan, goblok. Setelah sampai, soalnya si Adi juga pernah dengar kalau ada salah satu tangga desa itu perawan yang mati. Dan katanya itu baru 1 bulan meninggal. Nah ini kesempatan emas si Adi. Dicarilah itu makamnya. Setelah ketemu, ternyata ini namanya siapa ya? Si Anis Salsabila bin Rohmat Alfredo. Digalilah itu, kacruk. Digali setelah 30 menit digali, tapi di sini ternyata si Adi itu akan melakukan penggalian makam. Ada juru kuncen yang mengetahui gerak-gerik aneh si Adi. Juru kuncen itu yang mengikuti Adi, tapi kalau mengikuti pakai sendal ketawa krasak. Sandal swallow yang baru beli di rumah Hajah Mahmudah dibuang itu, takutnya ketahuan. Bang. Dia mengikuti dari belakang nih, juru kuncen. Apa kepucah, brengsek yang bengi-bengi gawe nyong. Tangi turu tok, kata Mbah Kuncen, lagi enak-enak tidur, ganggu saja dia. Setelah dipantau dari jauh itu si Adi yang sudah hampir selesai ke dasar, sebentar lagi yang akan melepas tali pocongnya itu, tiba-tiba si Adi dikejutkan dengan adanya sosok pocong yang ada di depannya ini dulu. Tiba-tiba Adi kaget langsung, bangsat, apa mana kia? Apalagi ini? Dan juru kuncen itu yang juga kaget mendengar teriakan si Adi, akhirnya juru kuncen itu juga kaget. Dia juga menghantam itu keranda kelumprang, keranda melempang, akhirnya kan pocong juga kaget. Apa itu tadi? Semua kaget kabeh, pocong kaget, Adi kaget, juru kuncen juga kaget. Tapi ternyata di belakang pocong itu sudah ada Mbah Jambrong yang akhirnya dia ketahuan. Si Adi ternyata melihat Mbah Jambrong ini. Wah, loh kok kan ada Mbah? Si juru kuncen yang tadi juga merasa panik melihat nih, akhirnya mereka melihat semua. Mbah Dukun melihat Adi, Mbah Dukun juga melihat juru kunci juga melihat Mbah Dukun sama si Adi. Akhirnya Mbah Dukun ini mau tidak mau dia harus menghabisi si Adi dan juru kunci ini dulu. Setelah Mbah Dukun ketahuan oleh si Adi dan juru kuncen, akhirnya mau nggak mau Mbah Dukun harus menghabisi mereka berdua. Tapi Mbah Dukun ingin menghabisi si juru kunci ini dulur-dulur. Hei kamu, sini! Hanya mereka berkelahi. Si Adi, dia nganggur. Bentar, kalian mau berkelahi? Iya Di, saya wasitnya dong. Tenang, kalem. Atur strategi. Mbah Dukun, kamu sini. Mbah Kuncen, kamu sini. Kalian pasang kuda-kuda dulu. Mau tarung kan? Iya. Kalem, saya akan jadi juri. Si Adi mau jadi juri. 1, 2, 3, tarung. Mereka bertarung nih, Mbah Dukun sama juru kuncen. Buat. Mbah Dukun yang sudah berguru di daerah Kalimantan Utara, yang mempunyai jurus warisan dari Son Goku, Kamehame yang tingkat full, dikeluarkan itu Kamehame. Mbah Kuncen, terima ini Kamehame super power super full, Kamehame bros. Mbah Kuncen dia juga mempunyai ilmu dari Piccolo yang ini dari kepala. Ini juga saya punya Mbah, warisan dari Piccolo. Tampak nih Mbah. Ilmu mereka saling ketemu buat si Adi yang wah rame, lanjut Mbah. Mereka sudah bertarung dengan sangat rame. Tiba-tiba Mbah Kuncen itu kalah ini dulu. Jadi nggak seperti Kang Irul yang tadi ucapkan ya, nggak mungkin lah. Masa Mbah Dukun sama Mbah Kuncen mau mengeluarkan ilmu dari Son Goku dan Piccolo? Enggak. Di sini itu berarti Mbah Dukun dia bertarung dengan Pak Kuncen itu. Mereka itu bertarung lewat goib.
Adi yang merasa bingung, tidak ada Adi itu tidak melihat mereka itu bertarung, tapi dari Mbah Dukun dia itu diam, dari Mbah Kuncen juga diam, tapi Adi itu merasakan kayak ada angin yang sangat besar sekali itu di lingkungan sekitar. Akhirnya setelah cukup lama, tiba-tiba Mbah Kuncen itu terjatuh. Wah, dan dia mengeluarkan darah yang cukup banyak. Bahkan dari hidungnya itu sampai keluar nanah itu kuning. Ternyata itu umbel. Enggak, benar-benar keluar darah. Akhirnya si Adi pun langsung menolong Mbah Kuncen. Setelah Adi berhasil menolong Mbah Kuncen, si Adi bertanya kepada Mbah Kuncen, Mbah nggak apa-apa Mbah? Iya, nggak apa-apa Mas. Lah itu tadi Mbah Dukun gimana Mbah? Mbah Dukun juga dia cukup parah. Dia sudah terkena dari apa yang saya berikan kepadanya. Berikan apa Mbah? Ya sejenis kayak obat kuat. Ya enggak lah, berarti serangan dalam diri saya. Oh apa ya Mbah? Tapi si Adi ini juga dia terkena imbasnya dari serangan mereka berdua ini dulur-dulur. Jadi si Adi juga mengalami luka sebenarnya. Akhirnya mereka saling tolong-menolong antara Adi dan Mbah Juru Kunci ini. Mereka pulang ke rumah untuk mendapatkan perawatan dari puskesmas terdekat. Seminggu kemudian, akhirnya kejanggalan yang ada di desa itu akhirnya terbongkar ini dulur-dulur. Jadi dengan adanya kejadian jasad yang meninggal di makam sudah sering terjadi beberapa kali, ternyata itu adalah ulah dari Mbah Jambrong. Dan maling yang dulu pernah dikejar-kejar, sempat katanya warga itu malingnya itu meminjam awan Kinton Son Goku, ternyata itu juga ada ulahnya Mbah Jambrong. Mbah Jambrong di sini dia mengganti kostum Mbah Jambrong yang beralih menjadi dukun. Mbah Jambrong yang menyamar menjadi dukun, dia itu ingin melancarkan ritual ilmu hitamnya dengan menumbalkan warga-warga yang ada di situ untuk mempunyai pelet tali pocong perawan. Dan menurut kabar, Mbah Jambrong itu sudah memakan korban 150 orang lebih. Bahkan si Adi juga ikut menjadi salah satu korban dari ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh Mbah Jambrong. Dan Mbah Jambrong kabarnya dia setelah bertarung habis-habisan dengan Mbah Kuncen, dia sudah tidak ada kabar lagi. Jadi seperti itu ceritanya ya. Akhirnya cerita pun selesai. Mbah Jambrong sekarang membuka tambal ban. Akhir kata Kang Irul. Pesan-pesan ya Mas Haji. Pesan-pesannya ya, kalau Anda ingin menjadi dukun, sebaiknya gigi Anda itu penuh. Jangan seperti Mbah Jambrong yang hilang 2. Oke? Akhir kata, Kang Irul Misteri pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.